Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang identitas individu. Sebelumnya, kalian silakan perhatikan gambar yang nampak pada layar HP kalian. Di situ terdapat dua kelompok yang sedang melakukan perlombaan. Masing-masing anggota dalam kelompok tersebut, kita anggap saja itu kelompok A sebelah kiri dan kelompok B itu sebelah kanan, menunjukkan identitas yang berbeda-beda. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada orang dewasa dan ada anak kecil. Namun, masing-masing anggota kelompok A dan B tadi, mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan dan memenangkan pertandingan atau perlombaan. Itu menunjukkan bahwa adanya kesamaan identitas kelompok pada masing-masing kelompok A dan kelompok B. Kerjasama tersebut bisa terjadi karena setiap anggota menjalin hubungan sosial. Nah, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hubungan sosial, di mana di dalamnya terdapat identitas individu dan identitas kelompok. Bagaimana sosiologi mengkajinya? Silahkan kalian simak pada video ini sampai habis. Identitas individu merupakan ciri khas atau karakter yang dimiliki individu tersebut, yang membedakannya dari individu lain. Dan identitas individu ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada faktor yang mempengaruhinya berasal dari dalam diri individu sendiri atau pembawaan secara alami, warisan dari orang tua, dan ada yang berasal dari luar, dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi alam. Nah, faktor yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik, tinggi badan, bentuk tubuh, bentuk rambut, dan warna kulit. Jadi manusia itu memiliki karakter berdasarkan gen yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Karakter itu bisa kalian lihat pada ciri-ciri fisik manusia. Ada manusia yang bertubuh tinggi, kemudian ada yang badannya gemuk, kurus, rambutnya keriting, lurus, warna kulitnya putih, sawo matang, dan ada juga hitam. Itu karakter berdasarkan faktor biologis, di mana ini diwariskan oleh gen orang tua. Nah, namun untuk wataknya, itu ada yang juga diwariskan orang tua, sifat maksudnya ya, diwariskan oleh orang tua, dan ada juga dibentuk oleh lingkungan. Faktor biologis itu merupakan faktor yang terjadi secara alami atau dari dalam individu, pembawaan secara lahir. Nah, untuk faktor yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan alam, yakni faktor yang kedua adalah faktor kelompok. Kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kelompoknya, itu pasti. Karena manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Jika individu bergabung dengan kelompok tertentu, artinya individu itu akan mulai percaya pada lingkungan kelompok tersebut untuk memberikan pengaruh positif atau negatif kepada dirinya. Dan setiap kelompok itu bisa mewariskan pengalaman yang khas kepada anggotanya. Pengalaman ini bisa bentuknya positif dan bisa juga bentuknya negatif. Di faktor kelompok di sini bisa keluarga, bisa pertemanan, atau mungkin klub olahraga. Nah, keluarga memberikan pengaruh besar bagi pembentukan karakter seseorang. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, kepribadian anak tersebut akan cenderung positif. Sebaliknya, apabila anak dikembangkan dengan lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, atau orang tua bersikap keras terhadap anak, tidak memperhatikan nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya juga cenderung akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dan cenderung sifatnya negatif. Begitu juga dengan pertemanan. Jika seseorang itu masuk ke dalam pertemanan yang baik, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan dari pertemanan itu, juga sebaliknya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor geografis. Faktor geografis di sini
Antara lain adalah iklim, topografi, maupun sumber daya alam, di mana individu itu hidup. Penyesuaian diri terhadap iklim, topografi, sumber daya alam ini itu akan mempengaruhi dari pembentukan identitasnya atau kepribadian dari individu tersebut. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah 4 musim, iklimnya ada 4 musim, mereka cenderung memiliki etos kerja yang tinggi atau semangat kerja yang tinggi karena mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan keempat musim tersebut. Bekerja di musim dingin itu tidak semudah di musim panas atau menghadapi lagi musim hujan. Artinya mereka semangat kerjanya harus dipertahankan padahal mereka melewati 4 musim. Nah, makanya dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam 4 musim itu cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian semangat yang tinggi dan cenderung tangguh. Itu iklimnya. Kemudian topografi. Orang yang tinggal di pesisir pantai, bekerja sebagai nelayan. Dia memiliki kepribadian yang cenderung keras karena mengarungi lautan, kemudian menangkap ikan dan untuk menghidupi keluarga. Itu kan memerlukan kepribadian yang tangguh. Dan jika kalian memperhatikan bagaimana orang-orang yang tinggal di pesisir, mereka cenderung memiliki nada suara yang tinggi. Kenapa? Karena berkomunikasi di pantai itu kan suara daya rambatnya lebih susah, makanya mereka sambil teriak. Padahal bukan berarti marah, tapi karena memang supaya terdengar. Kesannya jadi keras nada suaranya. Nah, sebaliknya orang yang tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi itu bahasanya lembut. Karena di situ daya rambat suara lebih mudah, jadi berkomunikasi juga tidak perlu teriak-teriak. Itu keadaan alam yang faktor dari luar yang mempengaruhi kepribadian atau identitas individu. Kemudian ada lagi yang keempat, itu faktor yang berasal dari luar, yaitu faktor kebudayaan. Jadi yang namanya kebudayaan itu merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tadi berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan berkembang menjadi cara atau jalan hidup masyarakat yang bisa kita amati melalui adat, kebiasaan masyarakat, mata pencarian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan, dan bahasa masyarakat. Dan budaya itu dapat berkembang menjadi faktor pembentuk identitas individu karena dipelajari dan diterapkan melalui proses belajar yang panjang dari seseorang itu kecil hingga mereka dewasa. Bisa kalian perhatikan pada contoh di situ sebelah kiri ada kebudayaan Jawa. Masyarakat Jawa itu memiliki aturan yang banyak tentang bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Contoh kecilnya adalah cara berkomunikasi atau cara menghormati orang yang lebih tua. Kalian bisa lihat di situ cara menghormati orang yang lebih tua. Itu faktor kebudayaan dan akhirnya itu terbawa menjadi karakter dari masyarakat suku Jawa itu sendiri. Kemudian sebelah kanan itu faktor kebudayaan. Olahan mandai yang bagi orang Banjar itu tidak asing lagi dan merupakan makanan yang favorit karena tidak selalu ada, hanya pada musim-musim tertentu. Dan itu mempengaruhi ya identitas individu masyarakat Banjar, di mana mereka memiliki pengetahuan khusus bagaimana caranya mengolah sumber daya alam. Dalam hal ini makanan, di mana sebuah buah itu bisa dimanfaatkan mulai dari buahnya, kemudian kayunya, sampai pada kulitnya, bermanfaat semua.